Persiapan matang Sintayong, inilah langkah-langkah mengejutkan untuk menghadapi Irak. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you Jesus Casas tak gentar. Inilah respon mengejutkan pelatih Irak terhadap cuaca panas Jakarta. towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is Strategi mengejutkan Sintayong dan 3 pahlawan timnas Indonesia yang siap bikin Irak tak berkutik di kualifikasi Piala Dunia. if only I could go back in time. I tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself. Misi mustahil, timnas Indonesia siap balas dendam lawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with the Jordi Amat janji habis-habisan. try to enjoy. Timnas Indonesia siap hancurkan Irak di Gelora Bung Karno. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. Their silence Stop beda-bedakan pemain lokal dan naturalisasi. Sahaina Patinama, kami semua berjuang demi timnas Indonesia. Resmi aksi kilat. Dari sumpah WNI ke KTP dan paspor, apakah Calvin Verdonk akan tampil di GBK? Pemain kunci tiba di menit terakhir. Bagaimana Jay Itzes mengubah nasib timnas Indonesia? Hancur lebur. Timnas U20 Indonesia dipermalukan Ukraina 3 gol tanpa balas. Di laga pembuka Toulon, am I paranoid? I swear a void is forming and there's sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Persiapan matang Sintayong, inilah langkah-langkah mengejutkan untuk menghadapi Irak. Pelatih timnas Indonesia Sintayong telah menyiapkan strategi untuk menghadapi Irak dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini sangat penting bagi timnas Indonesia karena kemenangan akan memastikan mereka lolos ke putaran ketiga. Meski hanya membutuhkan 3 poin, tim Garuda harus menghadapi lawan yang tangguh. Sintayong menyatakan bahwa pertandingan uji coba melawan Tanzania sangat bermanfaat. Ia memanfaatkan laga tersebut untuk mencoba semua pemainnya dan memeriksa kesiapan fisik mereka, terutama setelah beberapa pemain menjalani masa libur kompetisi. Dari hasil uji coba ini, ia memastikan bahwa kondisi para pemain siap untuk bertarung. Pertandingan melawan Tanzania kemarin sangat membantu. Kondisi para pemain saat ini sangat baik, ujar Sintayong dalam konferensi pers menjelang laga melawan Irak. Shin menegaskan bahwa mereka telah mengantisipasi segala kemungkinan dari permainan Irak dan terus mematangkan tim dari segi taktik untuk meraih hasil terbaik. Pastinya kami akan mengantisipasi permainan Irak. Kami akan melatih cara menyerang, bertahan, dan berjuang. Itu semua akan kami latih juga hari ini. Kemarin pun sudah dilatih, tambahnya. Semua upaya akan dilakukan untuk memastikan kemenangan bagi timnas Indonesia. everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always Jesus Casas tak gentar. Inilah respon mengejutkan pelatih Irak terhadap cuaca panas Jakarta. Pelatih timnas Irak, Jesus Casas, memberikan jawaban berkelas mengenai persiapan timnya yang akan menghadapi timnas Indonesia pada sore hari waktu Indonesia Barat (waktu Indonesia Barat).
Pertandingan lanjutan putaran kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta pada Kamis (6 Juni 2024). Awalnya laga antara Timnas Indonesia dan Irak dijadwalkan pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, namun pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memajukan jadwal menjadi pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Perubahan ini diyakini sebagai strategi Shin Tae-yong untuk memanfaatkan cuaca panas Jakarta yang diharapkan bisa mempengaruhi performa pemain Irak. Dengan bermain pada sore hari, suhu panas di SUGBK diharapkan dapat mengurangi konsentrasi pemain Irak yang tidak terbiasa dengan iklim Jakarta. Namun menanggapi perubahan jadwal ini, Jesus Casas tidak terlihat khawatir. Pelatih berusia 50 tahun itu justru memberikan jawaban tenang dan berkelas. Casas menekankan bahwa yang terpenting dalam sepak bola adalah penguasaan bola. Menurutnya, jika timnya bisa menguasai permainan dengan baik, cuaca panas tidak akan menjadi masalah. Saya pikir yang paling penting dalam sepak bola adalah bola, ujar Jesus Casas. Jika kami menguasai bola, tidak ada masalah dengan cuaca panas, tegasnya. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Strategi mengejutkan Shin Tae-yong dan 3 pahlawan Timnas Indonesia yang siap bikin Irak tak berkutik di kualifikasi Piala Dunia. Berikut adalah 3 pemain kunci yang akan membantu Timnas Indonesia mengamankan 3 poin melawan Irak dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis (6 Juni 2024). Meskipun Timnas Indonesia menghadapi lawan yang kuat, dengan Irak belum terkalahkan dalam 4 laga fase grup dan sudah memastikan lolos. 3 pemain berikut ini diharapkan dapat membuat perbedaan. Jordi Amat adalah pemain penting di lini pertahanan sekaligus saat membangun serangan. Kemampuannya sebagai ball-playing defender memberikan keuntungan besar bagi Timnas Indonesia. Umpan-umpan lambungnya mampu membelah pertahanan lawan dan menciptakan peluang bagi para penyerang Indonesia. Serangan balik Timnas Indonesia seringkali berawal dari kontribusi Amat di belakang. Marcelino Ferdinand meskipun sempat mendapat kritik usai Piala Asia U-Strip 23 2024, Marcelino Ferdinand tetap menjadi salah satu pemain nomor 10 terbaik di Indonesia. Ketika dalam performa puncak, Marcelino mampu menggoyang pertahanan lawan dengan skill-skill magisnya. Diharapkan ia tampil maksimal saat Indonesia menghadapi Irak, membawa eksplosivitas yang diperlukan untuk meraih kemenangan. Tom Haye diharapkan menjadi pembeda dalam pertandingan melawan Irak. Pada 2 pertemuan sebelumnya yang berakhir dengan kekalahan bagi Indonesia, Haye belum bergabung dengan tim. Kemampuannya mengatur serangan, tendangan bebas, dan eksekusi sepak pojok adalah aset berharga bagi timnas. Kemampuannya untuk melepas dari pressing lawan akan menjadi kunci dalam memenangkan lini tengah dan berpotensi menjadi penentu kemenangan bagi timnas Indonesia. Dengan kontribusi ketiga pemain ini, timnas Indonesia berpeluang besar mengatasi tantangan berat dari Irak dan mengamankan 3 poin penting. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb.
think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Misi mustahil, Timnas Indonesia siap balas dendam lawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi Irak dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan rekor pertemuan sebelumnya, Timnas Indonesia menghadapi tantangan berat, terutama karena mereka harus meraih 3 poin dari 2 laga terakhir babak kualifikasi. Kemenangan atas Irak dalam pertandingan besok sore menjadi misi utama untuk mengamankan tiket ke babak selanjutnya. Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Piala Asia 2023, di mana Timnas Indonesia harus menyerah dengan skor 1-3 di Ahmad bin Ali Stadium pada 15 Januari 2024. Keputusan kontroversial wasit Ilgiz Tantashev yang mengesahkan gol Irak yang diduga offside membuat Shin Tae-yong marah dan mengajukan protes. Menariknya, dalam 5 pertemuan terakhir, Timnas Indonesia belum pernah meraih kemenangan atas Irak. Pertandingan pada Kamis sore nanti menjadi kesempatan bagi Shin Tae-yong untuk membuktikan bahwa timnya mampu meraih kemenangan. Dukungan ribuan supporter yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta akan menjadi dorongan semangat bagi para pemain. Dengan ambisi besar untuk segera mengunci 3 poin, para pemain Timnas Indonesia akan berjuang habis-habisan demi meraih kemenangan yang sangat diharapkan. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Jordi Amat janji habis-habisan. Timnas Indonesia siap hancurkan Irak di Gelora Bung Karno. Kapten Timnas Indonesia Jordi Amat menegaskan bahwa timnya akan bertarung habis-habisan saat menghadapi Irak. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis sore, menjadi momen penting bagi Indonesia dalam misi lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk mencapai hal ini, mereka harus mengamankan 3 poin dari 2 pertandingan melawan Irak dan Filipina. Jordi Amat optimis dengan kekuatan skuad Garuda yang terdiri dari banyak pemain muda berbakat. Menurutnya, tim ini terus berkembang dan menunjukkan peningkatan setiap hari. Saya tahu bahwa skuad kami sangat muda, tetapi mereka tampil begitu bagus. Tim kami meningkat tiap hari, kata Jordi Amat dalam konferensi pers menjelang laga melawan Irak. Pemain asal Johor Darul Ta'zim ini yakin Shin Tae-yong telah mempersiapkan taktik terbaik. Tugas mereka adalah memberikan yang terbaik di lapangan dan fokus meraih kemenangan. Kami percaya dengan permainan kami. Kami harus menerapkan gaya permainan yang diinginkan pelatih supaya bisa menang. Semua orang di tim ini tahu siapa bosnya. Kami harus mengikuti instruksinya, tambahnya. Jordi berjanji mereka akan berjuang keras demi meraih kemenangan, terutama dengan dukungan penuh dari supporter di kandang. Ia berharap para supporter terus memberikan dukungan agar para pemain semakin termotivasi. Semua orang di sini sedang membela negara, mengenakan jersey timnas. Jadi kami akan mencoba memberikan yang terbaik demi mendapatkan poin besok. Kami akan berjuang, kami akan tampil maksimal, pungkasnya.
Stop beda-bedakan pemain lokal dan naturalisasi. Sahaine Patinama, kami semua berjuang demi timnas Indonesia. Sahaine Patinama tidak terlalu nyaman dengan dikotomi antara pemain lokal dan naturalisasi di skuad timnas Indonesia saat ini. Sejak kebijakan naturalisasi menyasar para pemain yang berkarier di Eropa di era kepelatihan Shin Tae-yong, sudah ada belasan pemain yang resmi membela timnas Indonesia. Sahaine Patinama yang saat ini membela KAS Open di Liga Belgia jadi salah satu nama yang turut meramaikan gelombang ini di timnas Indonesia. Sahaine Patinama resmi debut membela timnas Indonesia pada Juni 2023 kala menantang Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski begitu, Sahaine Patinama tidak terlalu senang untuk membeda-bedakan antara pemain lokal dan naturalisasi. Tentu saja saya biasa nongkrong dengan rekan setim, ujar Sahaine Patinama dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Indosat Orodo Hutchinson. Saya ingin mengatakan sesuatu tentang ini, pemain lokal dan pemain naturalisasi. Saya merasa kita terlalu sering dibedakan antara pemain lokal dan naturalisasi. Mengapa tidak dianggap satu saja? Mengapa selalu melihat, oh, kamu pemain naturalisasi dan kamu pemain lokal? Kita perlu menjadi satu, itulah yang saya rasakan, karena seringkali Sahaine Patinama, dia pemain naturalisasi, dan Marcelino, dia pemain lokal. Padahal kita semua adalah pemain lokal, kalau tidak, kami tidak bermain untuk timnas Indonesia. Jadi, itu tidak masuk akal bagi saya. Lanjutnya, soal anggapan bahwa para pemain naturalisasi dan lokal memiliki jarak dalam komunikasi, Sahaine Patinama membantah keras hal tersebut. Pemain 26 tahun itu menyebut bahwa para pemain lokal juga mampu menguasai bahasa Inggris, sehingga tidak ada hambatan saat komunikasi antar pemain di skuad timnas Indonesia. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded. Resmi, aksi kilat. Dari sumpah WNI ke KTP dan paspor, apakah Calvin Verdonk akan tampil di GBK? Calvin Verdonk resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI pada Selasa dalam kurung 4 Juni 2024 membuka peluang baginya untuk membela timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Filipina. Setelah mendapatkan rekomendasi dari DPR RI dalam rapat paripurna pada Selasa pagi, Verdonk langsung menjalani sumpah sebagai WNI. Setelah pengambilan sumpah, Calvin juga langsung membuat KTP dan paspor Indonesia, ujar Erick. Verdonk mengambil sumpah hanya 2 hari sebelum timnas Indonesia menghadapi Irak dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 Juni di Stadion Gelora Bung Karno dalam kurung GBK. Namun dia sudah terlalu telat untuk tampil dalam pertandingan tersebut. Meski begitu, Verdonk masih berpeluang untuk menyelesaikan proses naturalisasi sebelum laga melawan Filipina yang akan digelar pada 11 Juni 2024. PSSI masih harus menyelesaikan satu langkah lagi, yaitu mendapatkan izin FIFA untuk perpindahan federasi Verdonk. Surround yourself with open minds. People can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.
Pemain kunci tiba di menit terakhir. Bagaimana Jay Itzes mengubah nasib Timnas Indonesia? Timnas Indonesia mendapat tambahan kekuatan menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan bergabungnya Jay Itzes ke dalam skuad asuhan Shin Tae-yong. Tim Garuda akan menghadapi 2 pertandingan penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina. Menurut Shin Tae-yong, karena Jay Itzes masih terlibat dalam playoff promosi Seri B, dia baru akan tiba pada tanggal 5 Juni. Jadi, dia tidak akan bermain di pertandingan melawan Irak, tambah pelatih asal Korea Selatan tersebut pada 28 Mei 2024. Dengan demikian, Itzes diperkirakan baru akan tampil dalam laga melawan Filipina yang dijadwalkan pada 11 Juni 2024 meskipun diharapkan sudah tiba pada hari Rabu dalam kurung 5 Juni 2024 ini. Kehadiran Jay Itzes dianggap sebagai tambahan berharga bagi Shin Tae-yong yang kini memiliki lebih banyak opsi untuk posisi bek tengah. Sebelumnya, Shin Tae-yong telah mengandalkan Rizky Ridho, Sandy Walsh, dan Jordi Amat sebagai trio bek tengah dalam pertandingan melawan Tanzania. Hancur lebur. Timnas U20 Indonesia dipermalukan Ukraina 3 gol tanpa balas. Di laga pembuka Toulon Cup, Timnas U20 Indonesia kini berada di posisi terbawah klasemen grup B pada Toulon Cup 2024. Pada pertandingan pertama, mereka langsung dihadapkan dengan tantangan besar. Skuad Garuda Nusantara harus melawan Timnas U23 Ukraina yang sedang mempersiapkan diri untuk Olimpiade 2024. Dalam pertandingan ini, Indonesia harus mengakui kekalahan dengan skor 0-3. Di laga lain, pertandingan antara Timnas U-Strip 21 Italia dan Timnas U-Strip 19 Jepang berlangsung sengit. Italia berhasil meraih kemenangan tipis dengan skor 4-3, menempatkan mereka di posisi kedua di bawah Ukraina karena kalah produktivitas gol. Berikut jadwal pertandingan Timnas U20 Indonesia di Toulon Cup 2024, Timnas U20 Indonesia versus Timnas U23 Panama, Kamis dalam kurung 6/6. Timnas U19 Jepang versus Timnas U20 Indonesia, Sabtu dalam kurung 8/6. Timnas U21 Italia versus Timnas U20 Indonesia, Rabu dalam kurung 12/6.